Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mencoba untuk memaparkan tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Saya Siti Musdalifah dengan nomor induk mahasiswa 530065814 akan mencoba memaparkan laporan analisis artikel outdoor education di negara Nordik dan refleksi untuk konteks Indonesia. Artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, karya Raymond and Iverson 2023 memberikan tinjauan mendalam mengenai penelitian tentang pendidikan luar ruang, yaitu outdoor education di sekolah-sekolah negara Nordik. Saya menemukan artikel ini sangat relevan untuk memahami bagaimana pendekatan pembelajaran di luar kelas dapat diintegrasikan dalam kurikulum formal, serta bagaimana penelitian tentang topik ini telah berkembang melalui tugas ini. Saya akan memaparkan poin-poin penting dari artikel, melakukan refleksi terhadap implementasinya di Indonesia umumnya dan di SD Khadijah 3 khususnya, serta memberikan contoh kegiatan yang telah dilakukan di SD Khadijah 3 sekolah saya. Hal-hal penting dalam artikel yaitu yang pertama, saya mencoba untuk merangkum definisi dan ruang lingkup outdoor education. Outdoor education didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas dengan lokasi seperti taman, halaman sekolah, kebun sekolah, atau lingkungan alam dan budaya. Konsep kunci di negara Nordik adalah UD-School atau UT-School, pembelajaran reguler di luar ruang, dan Friluftsliv atau kehidupan di alam terbuka yang berfokus pada hubungan dengan alam. Aktivitas ini dipimpin oleh guru sekolah, bukan pemandu luar, dan bertujuan mendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran. Karakteristik outdoor education di negara Nordik, yang pertama adalah budaya yang kuat. Negara Nordik memiliki tradisi kuat dalam aktivitas luar ruangan yang tercermin dalam kurikulum nasional, terutama di Norwegia dan Swedia. Fokus pada kelas reguler. Outdoor education bukan sekedar kegiatan insidental, tetapi bagian dari proses pembelajaran mingguan atau bulanan. Interdisipliner. Kegiatan ini seringkali mengintegrasikan beberapa mata pelajaran seperti sains, matematika, bahasa, dan seni. Arah dan fokus penelitiannya berdasarkan 52 studi yang dianalisis, penelitian outdoor education di Nordik terbagi dalam 7 kategori utama. Yang pertama, perspektif guru, ada 13 studi. Guru merasa kegiatan ini meningkatkan hubungan dengan siswa meski ada kekhawatiran tentang keamanan dan waktu. Yang kedua, kesejahteraan siswa, ada 11 studi. Outdoor education meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan hubungan sosial siswa. Yang ketiga, pembelajaran kognitif, ada 9 studi. Sebagian besar studi menunjukkan dampak positif pada prestasi akademik meski tidak selalu signifikan. Yang keempat, hakikat outdoor education, ada 12 studi menjelaskan filosofi, potensi, dan praktik ideal pembelajaran di luar ruangan. Selanjutnya, proses belajar mengajar, ada 3 studi menyoroti pentingnya koneksi antara persiapan di kelas, kegiatan di luar, dan tindak lanjut. Selanjutnya, sumber daya digital, ada 2 studi menjelaskan peran teknologi dalam mendukung pembelajaran di alam. Yang terakhir, pendidikan berkelanjutan, ada 2 studi menekankan
peran outdoor education dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan penelitian yaitu yang pertama kurangnya penelitian tentang outdoor education di tingkat sekolah menengah atas khususnya terkait kesejahteraan siswa. Selanjutnya, minimnya studi yang mengeksplorasi proses belajar siswa secara longitudinal dan dari persiapan hingga tindak lanjut. Terbatasnya penelitian tentang integrasi teknologi dalam outdoor education. Dan terakhir, perlunya penelitian dengan perspektif multikultural mengingat meningkatnya keragaman budaya di sekolah-sekolah Nordik. Selanjutnya, refleksi untuk konteks Indonesia dan SD Khadijah 3. Implementasi di Indonesia, secara umum konsep outdoor education di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum seperti di negara Nordik. Namun beberapa elemennya sudah diterapkan misalnya melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang sering melibatkan kegiatan di luar kelas. Kemudian pembelajaran tematik yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan kegiatan ekstrakurikuler seperti berkebun, kunjungan lapangan atau observasi alam. Untuk implementasi di sekolah saya SD Khadijah 3, saya melihat beberapa kegiatan yang sejalan dengan semangat outdoor education meski belum seintensif di Nordik, misalnya pembelajaran sains di halaman sekolah untuk mengamati tumbuhan dan serangga. Kemudian kegiatan kokurikuler proyek menanam sayur hidroponik di greenhouse. Kunjungan ke kebun binatang, Tugu Pahlawan, planetarium, wisata mangrove, museum, dan sebagai bagian dari pembelajaran tematik. Kemudian kegiatan P5 dan FKK untuk siswa kelas 6 yang berfokus pada lingkungan seperti menanam tanaman, membersihkan lingkungan sekolah, dan proyek berbasis lingkungan. Perbandingan dengan negara Nordik, kesamaannya sama-sama menggunakan lingkungan sebagai media belajar, memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Perbedaannya, di Nordik, outdoor education adalah bagian reguler dari kurikulum, sedangkan di Indonesia lebih bersifat insidental. Guru di Nordik telah terbiasa dengan konsep ini, sementara di Indonesia masih banyak guru yang kurang percaya diri atau tidak terbiasa dengan pembelajaran di luar ruangan. Selanjutnya, dukungan kebijakan dan kurikulum di Nordik lebih jelas dan terstruktur, sementara di Indonesia masih belum demikian. Saya berpendapat bahwa konsep outdoor education sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, terutama di sekolah seperti SD Khadijah 3 yang sudah memiliki dasar-dasar kegiatan serupa, namun diperlukan pelatihan guru, dukungan kurikulum, dan kesadaran akan pentingnya pembelajaran kontekstual. Selain itu, integrasi dengan nilai-nilai lokal dan kearifan lingkungan dapat memperkaya praktik outdoor education di Indonesia. Contoh kegiatan outdoor education di SD Khadijah 3 seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu proyek hijau sekolah, siswa menanam dan merawat tanaman di halaman, ada juga tanaman di greenhouse, sayur hidroponik, kemudian ada tanya jawab ya. Kemudian yang kedua adalah kunjungan edukasi di taman kota. Kegiatan observasi ekosistem dan interaksi makhluk hidup dilakukan dengan diskusi dan laporan hasil pengamatan. Ini biasanya di SD Khadijah 3 kita berkunjung ke wisata mangrove, kemudian beberapa wisata kebun untuk melakukan observasi lingkungan, membatik, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
Kelima, cinta lingkungan. Siswa melakukan aksi nyata seperti daur ulang sampah dan kampanye hemat energi yang dipadukan dengan pelajaran IPA dan IPS. Yang terakhir, belajar matematika di lapangan, mengukur luas lapangan, menghitung jumlah pohon, atau membuat pola geometris dari benda-benda alam, dan beberapa masih banyak lagi yang bisa yang dan masih banyak lagi yang dilakukan SD Hajatiga terkait kegiatan outdoor. Untuk penutup, artikel ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana outdoor education dapat diimplementasikan secara sistematis dan berdampak positif bagi siswa. Meski tantangan di Indonesia masih besar, sekolah seperti SD Hajatiga telah memulai langkah positif dengan lebih banyak dukungan dan komitmen. Saya yakin konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.